kehidupan yang sejati itu kita gak akan bisa terima, kita gak akan bisa alami kalau kita itu gak ada relasi, gak ada hubungan dengan si sumber hidup itu. Inilah yang membedakan kita kekristenan dengan agama. Haleluya. Shalom semuanya. Walaupun di luar panasnya bikin meleleh, tapi ternyata masih cemut-cemut semuanya sore-sore kayak gini ya. Haleluya. Saudara, pernah gak kalian disuruh cari sesuatu sama majikan? Siapa yang pernah disuruh nyari sesuatu? Sering ya? Perasaan kerjaan kita kebanyakan disuruh nyari yang bukan barangnya. Barangnya barang siapa, yang naruh siapa, tanyanya ke kita ya enggak? Sama, aku juga punya majikan soalnya. Nah, kira-kira kalau kita disuruh mencari sesuatu, barang itu penting enggak? Buat kita yang disuruh nyari, kadang buat kita pikir, alah barang kayak gini ngapain sih dicari? Kadang buat kita pikiran, enggak penting-penting amat. Tapi buat yang punya dan mengerti fungsinya, kegunaannya, itu penting pastinya. Kalau nggak penting nggak bakalan dicari, ya kan? Saya pernah punya pengalaman mencari sesuatu, ternyata ya kita dalam mencari sesuatu itu kadang nggak segampang itu untuk bisa menemukan, bener nggak? Kadang-kadang nyari pas kebenaran. Coba tolong cariin apa misalnya, atau kita sendiri pengen cari apa, kadang-kadang bisa pas, kebenaran dapet langsung ada. Tapi gak jarang juga kita udah keliling-keliling gitu ya, semua pelosok rumah nih udah kita kesono gak ada, kesono, udah cari-cari masih gak ketemu-ketemu juga. Pernah gak kayak gitu? Sama berarti kita pengalamannya ya. Nah, aku pernah ngalamin kayak gini, saya kan pakai kacamata nih ya. Sebelum saya pakai frame yang ini, dulu frame-nya tuh kacamatanya warnanya coklat. Pernah punya kacamata frame-nya warna coklat. Nah, di kamar saya itu, lantainya itu warna coklat, coklat kayu. Rumah Hongkong, tau lah ya, kebayang ya, coklat kayu kayak gitu. Nah, di pinggir ranjang ada meja laci kecil juga warnanya coklat. Nah, satu kali saya tuh mau pakai kacamata cari-cari kok nggak ada. Dan kebetulan pas hari itu saya lagi libur, lagi hari Senin itu, terus Levi tuh telepon dari sekolah. Ternyata dia ada barang yang ketinggalan, harusnya dibawa ke sekolah, dia lupa bawa PR atau apa gitu, terus minta tolong saya buruan anterin ke sekolahnya. Untung sekolahnya cuma naik Siupa doang, udah nyampe, itu lumayan deket lah gitu. Nah jadi udah pagi itu saya pikir mau cepet-cepet anterin barangnya dia ke sekolah. Nah masalahnya, mata yang sepasang sih udah nempel. Mata yang sepasang lagi, itu kan kudu dipasang. Cari-cari itu si kacamata, keliling-keliling, gak ketemu Sampai lihat waktunya, ya ampun ini mah udah kaucung nih, mesti pergi nih. Ya udahlah, dengan terpaksa gitu kan, dan rada sedikit penderitaan, kalian tahu lah yang bermata 4. Kalau mata hilang sepasang itu rasanya gak enak banget, ya kan? Mesti pergi lagi keluar gitu, ngelihat ke lantai itu kayak masih jauh tapi ternyata udah deket gitu. Iya kan? Sama ya? Tos kita berarti. Nah. Jadi terpaksa cuman pakai sepasang mata yang nempel, mata yang sepasang lagi nggak ketemu tadi kan dicari-cari. Ya udah, pergilah. Singkat cerita habis pergi, pulang lagi ke rumah penasaran. Mata gua kemana ini? Nggak mungkin matanya lari-lari kemana-mana ya kan? Palingan ya namanya rumah Hongkong mah gak segede-gede amat ya, cuman segitu aja nyari barang kok susah amat gitu kan. Saya cari lagi, ya ampun ternyata itu kacamata duduk manis di lantai. Karena dia frame-nya warna coklat, lantainya warna coklat, sebelah juga ada laci warnanya coklat. Kok tadi saya udah lihat-lihat ke situ kok gak kelihatan gitu loh. Siapa yang pernah juga kayak gitu? Pernah ya? Itu saya pikir-pikir ya, mungkin kalau yang model kayak gitu, yang katanya orang gereja kan kalau punya istilah lumayan rohani gitu ya.
yang katanya dibutakan itu mungkin kira-kira kayak gitu. Sebenarnya ada, tapi nggak kelihatan. Ya itulah namanya dibutakan. Ya, sampai akhirnya kalau udah waktunya ketemu juga, kelihatan juga gitu kan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana kita ini mencari. Coba keluarin dulu ayatnya. Yang suka nyatet judul khotbah jangan terkecoh. Belum tentu kalimat pertama itu judul ya. Nanti tungguin aja, tungguin sampai terakhir baru tulis nanti judulnya ya. Oke, tolong dikeluarin PPT-nya. Oke, ayat firman Tuhan yang kita mau belajar hari ini dari Amos 5 ayat 4b. Saya baca dari 4a. Nanti 4b kita baca bersama-sama ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Kepada siapa? Siapa kaum Israelnya di sini yang dimaksud? Bukan Israel yang di sono yang bendera bintang, bukan. Bukan hanya itu maksudnya kalau dibilang kaum Israel. Kita juga adalah Israel rohani yo. Oke, jadi waktu kita baca ini artinya pesan ini adalah juga buat kita. Yang mengerti kita katakan amin. Oke, ulang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. 2, 3. Carilah aku, maka kamu akan Tuhan pesan supaya kita itu mencari Dia. Katakan mencari Dia. Saya tuh kalau udah kenal lah ya, kalau saya tuh kalau baca satu ayat, ini apalagi ayatnya pendek, selalu saya suka compare dengan versi yang lain untuk membuat kita lebih mengerti. Versi Amplified Bible, Amos 5 ayat 4 bagian B ini, terjemahannya ini bikin kita lebih jelas lagi. Kita ini disuruh mencari dengan rajin. Bahasa Inggris saya terjemahin Indonesia lagi. Mencari Tuhan itu jangan males-malesan. Kudu dengan rajin dan memperlakukan Tuhan itu lebih penting daripada makanan aja ngerti Inggrisnya ya. Ya, makanan itu penting gak buat kita? Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan, haleluya. Terserahlah masing-masing punya ini sendiri lah ya. Tapi semua orang selama kita masih hidup, kita masih butuh makan. Ya kan? Dan untuk cari makan itu, kalau buat saya sih ya, setiap hari itu pusing mau makan apa. Ya enggak? Mau makan aja susah loh. Makan apa ya hari ini ya? Dan saya mengerti kesulitan kalian. Karena buat mikirin diri sendiri aja saya udah susah, kalian harus mikirin seisi rumah makan apa ya kan? Masak apa hari ini gitu kan, perlu inspirasi. Aduh lihat buku resep, bolak-balik kayaknya masak ini udah gitu ya. Cari makanan aja susah saudara ya. Tapi sesusah-susahnya cari makanan tetap kita akan terus mencari. Karena memang makanan itu kita butuhkan, penting. Ya kan? Nah di sini dikatakan kita mencari Tuhan itu harus jauh lebih berharga, lebih penting daripada kita cari makan. Dan di sini dikatakan cari Tuhan itu dengan rajin, jangan malas. Berapa banyak yang rajin cari Tuhan? Oh, nggak ada yang ngaku. Jujur semua apa ini ya? Oke, lanjut dulu. Ini kan Amos 5 ayat 4 ya kan? Amos 5 ayat yang ke-6 juga masih ngomong tentang mencari Tuhan. Jadi betapa pentingnya di dalam perikop ini kerinduan hati Tuhan ngasih tahu kepada umat pilihannya, kepada bangsa Israel untuk kita itu mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Ya, dikatakan carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Masih lagi bahasa Inggrisnya sama. Cari dengan rajin, cari Dia dengan rajin, cari Dia dengan sungguh-sungguh lebih dari segala keperluan kebutuhan yang terpenting sekalipun juga. Dan dikatakan bahasa Indonesia maka kamu akan hidup. Ya, jadi adalah penting untuk setiap kita mencari Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Yang mengerti dan mau mencari Tuhan katakan amin. Kita mencari Tuhan karena Dia adalah sumber kehidupan.
Dan ayat-ayat Alkitab tentang kehidupan itu banyak sekali dicatat. Mazmur 36 ayat yang ke-10. Sebab padamu ada sumber hayat. Hayat itu bahasa kunonya dari kehidupan, ya kan? Ilmu hayat dulu ada ya. Kalau yang zaman dulu tuh belajar IPA tuh namanya ilmu hayat, bener ya? Oh, yang ibu pasti mengerti. Yang anak sekarang nggak ngerti hayat apaan. Kesian deh lu. Hayat itu kehidupan, saudara ya. Pada Tuhan ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kembali ngomong mengenai kehidupan. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Siapaku yang dimaksudkan di sini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan ayat yang berikutnya Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus. Yesus sendiri yang berkata, Akulah 2-3 sama-sama, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah. Nah, jadi di sini kita mengerti sekarang sampai di titik ini, bahwa kita ini adalah penting sekali, perlu sekali untuk mencari sang sumber hidup itu. Yaitu Tuhan Yesus. Ya, dan kehidupan yang sejati itu kita gak akan bisa terima, kita gak akan bisa alami kalau kita itu gak ada relasi, gak ada hubungan dengan si sumber hidup itu. Inilah yang membedakan kita kekristenan dengan agama. Kekristenan berbicara tentang hubungan. Kekristenan berbicara tentang relasi, relationship, bukan sekedar agama. Haleluya. Nah, tunggu. Sekarang aku mau cerita tentang ini. Ganteng gak? Lumayan. Oke. Saya 2 mingguan yang lalu lah ya, kira-kira 2-3 minggu yang lalu, saya tuh ngikutin di YouTube satu tayangan ngobrol-ngobrol kayak gitu. Perhatian sebelumnya, nonton YouTube boleh, tapi pilih-pilih. Yang bisa membangun kita, yang bisa membuat kita makin kenal sama Tuhan, yang membuat kita ini terbangun. Nah, sosial media itulah fungsinya. Ya, tapi kalau cuman buat ngeliat kehidupan artis gitu ya, terus nanti aduh yang ini begini, yang ini ya ampun cerai, yang ini apa, apalagi yang cuman begini-begini nggak ada guna gitu ya, aduh ngapain gitu ya. Nah, mendingan ngikutin yang penting-penting nih ya, yang bisa membangun gitu kan. Nah, aku tuh ngikutin cerita ini. Jadi acara ini aku ikutin udah cukup lama, suka ngundang bintang tamu untuk bincang-bincang gitu dan selalu menginspirasi. Dan yang paling buat saya pribadi, yang paling top markotop selama ini adalah si ini, namanya Ramin Parsa. Ramin Parsa ini adalah orang asli Iran. Dan kalau kita tahu, Iran itu adalah negara muslim. Ya. Negara muslim, bukan sekedar kayak Indonesia, negara yang mayoritas muslim, bukan. Tapi benar-benar negaranya adalah negara muslim, yang dibilang negara syariah Islam, ya itulah. Ya, itu Iran itu begitu. Gara-gara saya dengerin kesaksian dia, aku jadi lebih tertarik lagi untuk cari tahu tentang Iran. Jadi ternyata banyak hamba-hamba Tuhan juga yang punya hati, punya beban untuk penginjilan ke sana. Dan di sana itu untuk penginjilan, boro-boro untuk penginjilan itu susah banget. Karena di sana tuh segala sesuatunya di negara itu, di Iran itu, diatur secara Islam banget gitu. Kalau dia cerita, kalau ada yang kayak melanggar aturan, langsung dihukum di tempat umum supaya orang-orang yang lain belajar dan kapok dan gak akan ngikutin lagi. Yang seperti apa yang dianggap pelanggaran? Cewek sama cowok kalau sama-sama ini bukan pacar, bukan siapa-siapa. Mereka satu tempat, satu mobil misalkan gitu ya. Ketahuan bersama-sama itu udah melanggar aturan. Udah bakal dihukum, dipukulin,
di tempat umum, sengaja dipermalukan di tempat umum seperti itu. Dan waktu dia umur 16 tahun, satu kali dia pergi ke nikahan saudaranya. Dan waktu pergi ke nikahan saudaranya, orang-orang pada minum alkohol di sana. Dan untuk diketahui, minum alkohol juga kan gak boleh gitu. Nah, minum alkohol gak boleh, tapi di weddingan itu beberapa pada minum-minum, dan dia ini, si Ramin Parsa ini, dia nebeng ikut pulang, nebeng di satu mobil bersama-sama dengan yang lain-lain habis pada minum. Tahu ya, baunya beda kan. Dianya nggak lakukan, namanya masih umur 16 gitu kan, tapi masuk di mobil itu bersama-sama. Nah, pas kok ya ada razia. Pas ada razia, disuruh turun semua yang ada di mobil itu, kecium baunya alkohol. Tanpa ditanya lagi babi bu, kamu minum gak? Kamu minum gak? Pokoknya semua baunya udah dianggap sama, dianggap semuanya minum alkohol. Termasuk dia, ditangkap, dipukulin, disiksa, di penjara itu dia disiksa, sampai babak belur, belum lagi masuk penjara, nunggu persidangan segala macam. Nggak perlu aku ceritain detailnya, tapi intinya dari kejadian itu, dia itu ngerasa bingung dengan apa yang dia alami ini, karena sebelum kejadian itu dia adalah seorang muslim yang sangat taat. Sembayang 5 waktu iya, puasa iya, pokoknya dia tuh cinta Tuhan banget lah istilahnya gitu. Karena dia cinta Tuhan, dia melakukan semuanya itu, dan sekali lagi negaranya adalah negara muslim kan. Jadi itu otomatis by default semua orang yang lahir di situ semuanya udah pasti sama kepercayaannya. Dan dia sangat sungguh-sungguh melakukan aturan agamanya. Dan dia pikir aturan agamanya itu udah cukup baik untuk dia all out melakukan semuanya itu. Tapi dia pikir gue udah all out, udah nurut, udah sembahyang gue nurut, puasa iya, udah bener, minum alkohol pun aku gak minum loh gitu kan. Tapi kok aku ngalamin kayak gini, dan itu menjadi satu titik membuat dia tuh stres berat, dia depresi, dia gak mau ketemu orang, dia ngurung diri di kamar, gak mau ketemu siapa-siapa, gak mau lihat sinar, pokoknya dia stres banget lah. Tadi singkat ceritanya udah keluar ya dari penjara karena pakai orang tuanya, pakai sogok juga lah, pakai orang dalam segala macam, pokoknya bisa akhirnya dikeluarin. Nah, abis dia ngalamin itu, dia di tengah-tengah dia lagi stres seperti itu, dia tuh jadi punya pertanyaan, dia bertanya-tanya sama Tuhan gini, Tuhan, Engkau nih ada apa enggak sih sebenarnya? Aku ini hidup buat apa kalau akhirnya udah ngikutin semua yang lu mau nih, istilahnya kan gitu kan. Kan gue disuruh gini, gue udah nurut banget nih, tapi kok imbalannya kayak aku ngalamin kayak gini. Jadi dia kayak bukan kepahitan, dia kecewa banget dengan apa yang dia percaya pada saat itu, dan dia kecewa sama Tuhan. Dan dia bertanya-tanya, Tuhan, buat apa aku hidup kalau akhirnya hidup cuman gini doang? Dan mungkin akan menjadi pertanyaan dari banyak orang juga ngalamin seperti itu. Nggak jelas ini hidupnya buat apa. Dan Tuhan tuh yang mana sih, yang benar tuh yang mana? Bener nggak ini yang aku selama ini ikutin tuh bener apa enggak? Dia mencari kebenaran. Nah, sekali lagi penekanannya adalah itu negara sangat tertutup dari segala macam yang ada di luar. Internet dibatesin, maksudnya kayak info-info yang apalagi tentang kekristenan, pokoknya kalau jalur normal tuh nggak ada yang bisa masuk gitu. Nah, di tengah dia lagi mencari Tuhan seperti itu, di sana itu gini, bukan hanya di sana, kita juga ya, semakin dilarang, biasanya orang semakin pinter, ada aja cari jalannya gitu. Nah, di sana kan semua dibatesin, siaran TV juga cuman boleh lihat, istilahnya kalau di Indonesia TVRI doang gitu, nggak boleh lihat yang lain ya, nggak ada. Jadi TV-nya cuma TV nasional itu doang gitu, nggak bisa dia dapat siaran berita dari mana-mana, nggak ada. Tapi ini kejadiannya belasan tahun yang lalu ya. Tapi ternyata di sana itu orang-orang yang pada penasaran dengan dunia luar, mereka bisa diem-diem pasang parabola. Itu loh yang kayak kuali gede di atas genteng tuh loh. Tahu ya, yang buat bikin gorengan tuh di atas. Nah, itu parabola itu dipasang diem-diem untuk bisa dapat siaran dari
tempat lain dari luar. Nah, ternyata dia punya siaran bisa pasang itu, dan waktu dia lagi dalam kekalutannya dia lagi bertanya-tanya tentang Tuhan, lagi mencari tahu tentang Tuhan. Ketemulah satu siaran TV, entah TV atau radio yang ngomong tentang Yesus. Dan disitulah dia pertama kali dengar bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu adalah Mesias, yaitu Tuhan sendiri yang turun ke dunia, mati untuk menebus dosa kita, lalu dia dikuburkan, dia bangkit di hari yang ketiga, dan dia naik ke surga dan hidup kekal selama-lamanya. Bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi umat manusia. Nah, di situ dia bingung nih, kayaknya gue pernah denger sih tentang Yesus, tapi dibilang Yesus itu adalah nabi. Kok ini dibilangnya Yesus itu adalah Tuhan? Itu membuat dia jadi klik, jadi kayak, ntar dulu nih. Tapi gue mesti hati-hati ya. Di kepercayaan gue yang lama gue udah all out banget, udah cinta banget nih. Ternyata mengecewakan. Jangan sampai ntar yang ini mengecewakan juga nih gitu. Jadi dia udah rada-rada kepahitan dengan kepercayaan, dengan religi gitu ya, dengan agama. Jadi dia sangat berhati-hati, tapi karena dia haus banget, dia kepengen cari tahu banget Tuhan yang sesungguhnya. Dia bilang seperti ini. Tuhan, kalau emang Yesus yang katanya itu adalah anak Allah itu beneran hidup, dan kalau bener Yesus itu adalah Tuhan, tunjukkan pribadimu sama aku. Tunjukin kalau engkau ini beneran ada. Saudara, kalau kita mencari dengan kesungguhan, ya, saya percaya Tuhan tuh akan menunjukkan. Kan Tuhan janji, carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibukakan, ya kan? Kalau kita minta pasti kita akan diberi. Nah, dengan kedesperetannya di hatinya dia udah putus asa banget nih tentang Tuhan gitu kan. Dia cari tahu benar-benar tentang Tuhan, dia tantang Tuhan seperti itu. Saudara, dahsyatnya Tuhan itu langsung menjawab. Dia kan minta sama Tuhan supaya Tuhan tunjukin dong kalau emang iya engkau ini adalah Tuhan. Tunjukin, buktiin kalau engkau ini adalah Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh menampakkan dirinya secara pribadi. Dia emang gak lihat secara kasat mata, tapi dia ngalamin, waktu dia selesai ngomong seperti itu, dia ngalamin kasih Tuhan. Dia ngalamin kasih Tuhan, ada sesuatu yang hangat mengalir di hatinya dia. Dia ngalamin secara fisik tubuhnya bergetar kayak gitu ya. Ingat ya, dia gak pernah ketemu orang Kristen sekalipun. Boro-boro pergi KKR. Kagak ada di sono. Beneran gak ada sama sekali Blas. Dia gak tahu kehidupan orang Kristen kayak apa. Dia belum pernah tahu Alkitab sama sekali. Dia cuma ngomong aja sama Tuhan. Yesus, kalau engkau adalah anak Allah, tunjukkan pribadimu. Dan Tuhan jamah dia, Tuhan lawat dia hari itu di kamarnya dia. Dan yang dahsyatnya, hari itu juga dia ngalamin kasih Tuhan, dia dilawat sama Tuhan. Dan dia langsung ngalamin kepenuhan Roh Kudus. Berbahasa roh. Padahal dia gak tahu bahasa roh apaan kan. Itu loh, kalau Tuhan mau temuin secara pribadi, Tuhan tuh sanggup lakukan. Belakangan diceritain cepetnya, baru akhirnya dia tahu, ternyata yang gue alamin itu tuh bahasa roh itu sebenarnya. Dia belum tahu, gak ada ide sama sekali ini apa. Tapi dia ngalamin, dia sanggup dijamah sama Roh Kudus. Roh Kudus mengubah kehidupannya, Roh Kudus mengubah hatinya. Amin. Habis dia ngalamin perjumpaan sama Tuhan seperti itu, dia keluar dari kamarnya yang dia tadinya ngurung diri itu, dia cari mamanya, dia muncul, mamanya bingung, anak gue jadi kayak gini ya, mukanya jadi berseri-seri, mukanya jadi cerah, mukanya jadi bersinar, lalu ditanya, kamu abis ngapain? Dia ceritain gini, mamanya juga percaya kepada Yesus. Asik ya, kalau setiap orang ngalamin perjumpaan ketemu satu-satu gitu enak ya. Cepet, Tuhan Yesus cepet datang dah. Pas saya lagi cerita kayak gini, saya cerita sama Levi kan gitu. Oh ini dahsyat nih, ini Tuhan temuin dia pribadi nih, Tuhan ketemu langsung nih sama dia. Terus dia bilang, kenapa sih gak semua aja ditemuin langsung biar cepet katanya gitu. kita capek-capek nginjil ya, udah ngomong berbusa-busa biar orang pada terima Yesus. Tapi kalau udah waktunya Tuhan, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Wah ini ceritanya pokoknya seru banget deh. Saudara kalau pengen tahu ceritanya dia lebih dalam lagi,
ketika aja Ramin Parsa, nah, ntar muncul di acara. Nah itu. Ya, nah saudara, waktu kita ngalamin perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ada hubungan, ada relasi secara pribadi dengan Tuhan, itulah yang membedakan kekristenan dengan yang lainnya. Maka itu, nah ini baru muncul, udah mau selesai ya, temanya baru muncul. Kekristenan itu berbicara tentang relationship. Tapi kalau agama itu hanya berbicara tentang aturan. Kalau di dalam agama itu yang ada adalah ngerubah luarnya, tapi dalamnya siapa tahu. Agama hanya berusaha merubah penampilan luar. Kamu cara berdoanya harus seperti ini. Kamu cara berbusananya harus seperti ini. Oh kamu harus begini dan begitu. Banyak aturan. Sehingga kalau di dalam agama kita hanya berpegangan, oh saya orang yang beragama tertentu. Buntut-buntutnya nanti akan apa-apa tanya, kalau agama ini boleh begini gak ya? Agama ini boleh begitu gak ya? Kalau agama ini boleh ngerokok gak ya? Agama ini boleh ini apa gak ya? Tapi kalau kekristenan yang adalah relationship, itu berbicara hati yang dirubah. Kalau hatinya dirubah, kalau hati kita udah berubah nih, luarnya tanpa disuruh itu akan ngikut, akan berubah sendiri, mau sendiri, otomatis sendiri. Ngerokok boleh gak? Nggak ada di Alkitab tulisan dilarang merokok, nggak ada. Di pom bensin Indonesia ada. Sini ada, no smoking gitu. Tapi di Alkitab kan nggak ada. Tapi kita tahu, waktu hati kita udah ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan, kita tahu, kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, mana yang Tuhan suka, mana yang enggak. Dan Tuhan akan bisa ingatkan, ingat, tubuhmu kan bait Roh Kudus. Ya, jangan dikotorin tubuhmu, jaga kekudusan. Dan kita akhirnya akan tahu, oh aku gak sejahtera kalau aku lakukan ini. Tapi kalau agama akhirnya, oh boleh gak ya? Kalau cuman berasakan boleh atau enggak. Dalam hatinya gak ada relationship. Itu yang Tuhan gak mau, saudara. Haleluya. Tadi ibadah yang sebelumnya saya kasih ilustrasi seperti ini. Ada satu kerajaan, ya ilustrasinya mungkin ada yang pernah dengar, ilustrasi yang bagus banget. Ada satu kerajaan, rajanya pengen ngundang 2 orang untuk rakyat jelata nih untuk ketemu sama sang raja. Dia utuslah 2 prajurit. Prajurit pertama mengundang dari kawasan sebelah sini. Dia panggil 1 orang, dia panggil fosa. Tunjuk ya, pinjem ya buat contoh. Udah duduk aja. Semua orang udah tahu lah fosa yang mana. Si prajurit pertama yang dikasih tugas, dia tunjuk fosa. Fosa, kamu akan ketemu sang raja 30 hari lagi. Untuk kamu bertemu dengan raja, kamu harus merubah cara berpakaianmu, cara potongan rambutmu, cara dandananmu, cara makan, cara ketawa, cara ngomong. Semuanya kamu harus rubah supaya kamu nanti pas lagi ketemu sama raja, kamu cocok, layak. Oke, ini prajurit pertama ambil dari daerah sini. Prajurit kedua ambil dari kawasan sebelah sini. Prajurit kedua pilihnya random nih. Cap, cip, cup, yang mana ya gitu kan. Lalu dia ketemulah 1 orang. Dia pilih ya. Ini nih. Yohan. Tidur di kolong jembatan, kucel, dekil, malas mandi, gak pernah keramas, kurus ceking. Pokoknya gak terawat lah anak ini. Tapi prajurit kedua ngomong sama dia, Yohan, kamu akan ketemu sama raja 30 hari lagi ya. Nih, sini lihat, nih istananya kayak gini. Wah, si Yohan yang biasa di kolong jembatan nih, dia merasa tersanjung banget dong dapat undangan ketemu sama raja. Tersanjung gak? Oh iya tuh, dia bilang.
Karena dia sadar diri, buset gue mau ketemu raja yang istananya keren kayak gini, terus guanya kucel, guanya dekil kayak gini. Dikasih waktu kan 30 hari kan, dia berusaha mati-matian, dia bersih-bersih, dia mandi 7 kali sehari, pakai bunga 7 macam biar wangi kali, pakai parfum, ramu-ramuan segala macam. Oh dia krembat, wah pokoknya dia percantik diri, dia latihan cara ketawa yang kira-kira oke lah gitu ya. Oh cara makannya jangan yang norak, mungkin kan kalau mau ketemu raja kan mau manti mahamai. Nah oke, 30 hari kemudian karena dia punya kesadaran diri dari dalam untuk merubah yang ada di luar. Pas udah mau ketemuan sama raja, wah ini yang bagian tim audisinya langsung oke, Yohan cocok kamu boleh ketemu sama raja. Terus balik yang ini nomor 1. Yang ini karena dia cuma dapat aturan, kamu harus begini, dan begini. Dia gak mau peduli. Disuruh rubah, masih 30 hari gak berubah. Disuruh rambutnya diapain, disuruh cara jalannya gimana, masih aja nggak berubah juga. Karena kenapa? Nggak ada kesadaran diri. Kira-kira layak nggak untuk ketemu sama raja? Jadi selamat untuk Yohan. Yohan ketemu raja. Yeah. Kita tuh begitu, ya. Kita ini kalau di hadapan Tuhan, kalau kita ini ada koneksi di hatinya ya, ada gerakan dari dalam hati, luarnya itu nanti pelan-pelan berubah sendiri. Tapi kalau cuma dipaksa, weh ikut kom dong, baca Alkitab dong, saat teduh dong. Begitu saat teduh bolong, ada rasa tertuduh, aduh berdosa nih gue nih gak saat teduh nih. Tapi kalau ada relasi, ada hubungan, bukan soal aturan, bukan. Tapi walaupun kita udah janji nih sama Tuhan, bukan berarti nggak boleh babas loh ya, boleh sembarangan searah PDW enggak. Tapi saya mau menekankan di sini, kalau ada dari dalam nih, hubungan yang ada relasi yang dari dalam, dari hati, ada gerakan yang di hati, itu yang luar itu nanti tinggal ngikut aja. Amin. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban. Tuhan itu lebih menyukai kasih setia dan Alkitab bahasa Inggrisnya. Kali ini Alkitabnya bukan pakai Amplified. Ini NLT, New Living Translation. Ya, dia katakan, I want you to show love. Aku mau kamu tuh nunjukin kasih. Lebih dulu, kasih, ada kasih nih. Kasih itu kan berbicara tentang, di dalam hubungan, di dalam relationship kan ada kasih ya enggak? Kalau cuman hubungan tanpa kasih, itu masih tinur bahaya. Tapi hubungan atau relationship yang sesungguhnya, itu berbicara tentang kasih. Aku mau kamu menunjukkan kasih lebih daripada persembahan-persembahanmu. Aku pengen kamu mengenal aku lebih daripada aku kepengen persembahan yang kamu kasih itu loh. Segala kambing domba, embe-embekmu itu yang kamu kirim, yang kamu bakar. Segala persembahan, diakoninya lah, inilah, itulah. Oh yang beribu-ribu yang kamu persembahkan. Tuhan itu udah kaya sih. Bukan mau itunya, tapi bukan berarti juga kagak melakukan, ya enggak? Terus nanti gara-gara kayak gini pada nggak ngasih persembahan semua. Tapi beda, kalau berdasarkan hati, berdasarkan kasih. Tuhan tuh akan lihat nilainya akan jauh lebih berharga dan itu yang Tuhan suka. Daripada kamu kasih banyak tapi nggak ada hati, nggak ada kasih. Buat apa? Pelayanan kita pun juga sama seperti itu. Kita melayani Tuhan tapi nggak ada hubungan, nggak ada relationship, nggak ada hati di situ. Cuman buat gaya-gayaan doang, itu kosong, nggak ada artinya. Terakhir, aku mau cerita. Saya pengumuman ya, saya ulang tahun tanggal 14 April loh, catat ya. Oh udah hafal ya, oh makasih loh.
Jadi nggak usah masukin warta ya next time ya. Nah, kan aku udah cerita kan waktu yang lalu. Pas aku ulang tahun itu aku honeymoon berdua kan, pergi berdua. Levi ditinggal. Emang dianya minta ditinggal sih gitu kan, dia mau ujian segala macem. Jadi emang kita perginya berdua. Hari itu aku berangkatnya tuh pesawatnya siang gitu. Jadi paginya masih sempat ngumpul sebentar. Nah, sebelum aku harinya ulang tahun itu ya, aku tuh udah kasih bocoran, kasih kisi-kisi gitu sama Levi kan. Pi, kasih apa dong buat mami gitu kan. Saya nggak pengen harta, nggak pengen apa-apa. Saya kepengen tahu aja dia bakal lakukan sesuatu apa gitu kan. Bikin surprise dong buat mami dong, apa kek gitu. Orang surprise minta ya. Soalnya dia tuh ya, kalau temennya ulang tahun, bagian dia yang mikirin surprise-nya, dia yang bikin kue ulang tahunnya, gue yang disuruh masakin Indomie buat temen-temennya gitu, dia bikin kue gitu, semua satu-satu dibikinin tankol, satu-satu, giliran dia mau ulang tahun temen-temennya pusing mau balesin dia apa, pada gak bisa bikin kue soalnya. Jadi aku pernah request juga, Pi mami ulang tahun bikinin itu dong, cheesecake yang matcha dong, dari tahun kapan sampai sekarang masih belum dibikinin. Sibuk. Oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi aku tuh kepengen, ayo dong ucapin mami apa kek, sesuatu dong, apa dong gitu kan. Diem aja kan tahu modelnya cool gitu kan. Dalam hati masih ngarep nih, udah harinya masih juga kagak dikasih apa-apa. Apa kek gitu ya. Kan jadi emaknya kan seneng ya kalau anaknya kasih apa gitu kan. Nah, kalau kasih surprise dari kalian mah aku udah tahu lo pasti ada surprise sesuatu lah, tiap tahun beda-beda. Tapi aku pengen dari anakku lo apa gitu loh. Nah gitu. Terus pas lagi hari H-nya udah nih, biasa kan kita jam 12 doa bareng kayak gitu kan. Ayo dong Pi, doain mami apa kek, kamu cuk mami apa kek gitu loh. Diam aja, masih enggak juga. Sebel aku pikir dalam hati. Ini anak loh, sama orang lain kok kayak lebih baik gitu loh, sama mamanya sendiri kok kayak kagak gitu kan. Nah udah habis itu lewat, udah nih tibalah waktunya aku mau berangkat kan. Udah bye-bye, berangkat, pas aku lagi di taksi, biasalah kalau ulang tahun tuh kan banyak message, WhatsApp segala macam. Harap maklum ya kalau ada yang sampai kelewatan masih belum gue balas juga sampai dengan bulan ini. Banyak banget kan gitu loh, entar di Facebook lah, WhatsApp segala macam. Jadi aku lagi scroll, terus dia WhatsApp, dia bilang, udah lihat, dia bilang apa ya, udah lihat HP belum? Ya ini sekarang lagi lihat HP kan gitu. Oh aku lagi megang HP-nya gini, kayak gini. Terus dia bilang HP-nya dibalik, aku cuekin, HP-nya dibalik. Aku lagi sibuk liatin message-nya orang-orang. Cuma aku kelihatan dia ngomong kan, HP-nya dibalik, HP dibalik. Aku balik HP-nya, kagak ada efek apaan sih maksudnya nggak ngerti gue. Disuruh HP-nya dibalik, balik gimana gitu. Terus masih aku kacangin, terus dia tanya, udah lihat belum HP-nya? Apaan sih gitu kan? HP-nya dibalik apa loh gitu kan? Aku masih nggak mudeng. Oh ternyata HP-nya dibalik, suruh balik belakangnya loh gitu. Jadi sebelum berangkat, aku tuh ganti casing, suruh dia ganti karena aku mau yang pakai tali gitu biar nggak ribet karena bajunya nggak ada kantong. Nah, jadi waktu lagi ganti casing itu, dia tuh ternyata naruh kartu. Nih, naruh kartu ini di belakangnya HP aku. Makanya dia suruh aku balik. Aku pikir baliknya gini. Ternyata baliknya, balik gini. Wih, pas aku lihat ini ya, happy birthday, digambar-gambarin sama dia. Nggak dibikinin tanko, tapi dibikinin gambar tanko. Oke lah, oke. Chip Sauto, udah aku bisa terima, oke deh, Sauto gitu ya. Terus pas lagi lihat ini, meleleh langsung, gitu. Hati mama begitu ya. Terus pas lihat ini kan, aku terharu gitu kan. Ini anak ternyata diem gitu kan, maksudnya kelihatannya kayaknya cool, tapi ternyata doing something juga gitu. Nah udah gitu dia tanya lagi, masih di perjalanan nih, Neng sambil jalan ke sini Neng, datang Neng. Terus keyboard Neng. Nah pas dia, aku masih lagi di jalan, aku udah meleleh kan, lihat ini aku udah meleleh. Masih ada lagi ternyata lanjutannya.
ternyata di belakangnya ada tulisannya dong gitu kan. Tadi aja udah bikin meleleh, di belakangnya, wah lebih kejer lagi aku. Aku bilang, wah kamu bikin makeup mami luntur nih. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, pantesan dia ngomong, mau naik pesawat gak usah makeup lah, katanya gitu. Oh ternyata maksudnya mau bikin gue mewek toh gitu. Nah ternyata dia bikinin kata-kata dong. Kata-katanya sih simple gitu, tapi itu sangat mengena di hati. Aku baca lagi bolak-balik bisa bikin mewek sesi kesekian. Lihat lagi, ya nulisnya pakai Inggris sih, silakan terjemahkan pakai Mbah Google. Tapi yang bikin aku paling maknyus itu, waktu dia bilang, thanks for being the world's greatest mommy. Cie. Thank you udah jadi mami yang terhebat di seluruh dunia. Wih anak semata wayang bilang aku kayak gitu gimana gak meleleh coba ya kan. Terus thank you udah jadi life's guiding lamp itu apa ya. Jadi penuntun jalan kehidupan. Jadi perisai yang backup aku yang paling kuat gitu ya. Aduh meleleh banget gitu ya. So sweet gak sih? Pi. Nah. Terus pas aku lumayan sering liatin lagi gitu kan. Yang aku bayangin adalah gini. Ini kan so simple gitu ya. Cuman selembar kertas kecil kartu yang dia gambar-gambarin, yang dia tulis-tulisin. Tapi sangat berkesan di hati aku. Kenapa? Karena itu menunjukkan ada kasih. Dibandingkan dengan kalau dia nggak ada kasih, terus dia kasih aku uang misalkan. Dari tabungannya dia kasih ke aku nggak kepengen, aku nggak mau. Walaupun tabungannya dia banyak nih, dapat angpau dari mana dia kumpulin terus dia mau kasih buat aku mah nggak mau. Buat apa? Tapi cara dia menunjukkan kasih dengan hal yang sederhana tapi full of love ini, itu menyentuh hati aku. Kita dengan Tuhan, itu kan anak dengan orang tua, ya kan? Anak dengan Bapa, kita panggil dia Bapa, artinya tuh itu ada satu kedekatan loh. Panggilan Bapa itu panggilan yang sangat intim, yang sangat dekat. Aku bayangin hubungan yang terjadi ini dengan hal kecil yang dia kasih buat aku ini. Aku tuh tempelin ini dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun kita ya sebagai anak-anaknya, kadang kita suka mentengwa. Kadang kita suka ngelawan, Tuhan pengennya kita jalannya kemana, kita suka ngelawan maunya Tuhan. Enggak, Tuhan gak mau yang situ, yang sana aja. Kadang kita suka mungkin agak kurang ajar sama Tuhan. Kita seringkali mungkin bikin sedih hati Tuhan mungkin seperti itu. Tapi Tuhan itu tetap sayang kan sama kita. Karena yang namanya hubungan, yang namanya relationship, itu gak akan semudah itu diputuskan kalau cintanya yang menjadi pengikat itu kuat. Saya nggak akan gitu gampang buang anak saya misalnya gara-gara dia ngomongnya mungkin agak kasar atau kurang ajar atau gimana, terus saya langsung udah jangan pulang, jangan jadi anak mami lagi. Nggak akan segitu gampang. Dan waktu dia lakukan ini, dia tunjukkan kasihnya dengan hal yang kecil seperti ini. Aku tuh bayangin Tuhan tuh akan seneng banget dan akan tersentuh banget hatinya. Waktu kita worship, waktu kita nyembah Tuhan, kita bilang Tuhan makasih loh Tuhan, Tuhan udah jadi pembela aku. Makasih loh Tuhan, Tuhan udah jagain aku, Tuhan udah jadi backup aku, Tuhan selalu ada buat aku. Itu tuh kalau kita ngomongnya sungguh-sungguh dengan hati kita yang mengasihi, itu dampaknya tuh beda. Itu akan menyentuh hati. Karena itu hari ini ayo kita miliki hubungan yang intim sama Tuhan. Bukan sekedar rutinitas agamawi,
tapi ada keintiman dari dalam. Itulah yang akan membuat kita melakukan besar, banyak, berusaha membalas kebaikan dan kasih Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di Pentakosta itu menolong kita untuk membuat kita semakin mengenal hati Tuhan. Semakin kita hidup kudus, namanya juga Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan kirim buat kita, itu membawa kita semakin sefrekuensi dengan hatinya Tuhan. Kita gak akan bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi waktu kita bilang, Tuhan, aku mau punya hubungan relationship yang intim lebih lagi sama Engkau, Roh Kudus yang akan menolong kita. Amin. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama.